Wahyu pasal 17 ayat 1-18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini banyak berbentuk simbolis ya. Jadi seperti dikatakan perempuan itu simbolis
buat yang namanya Babel. Di kitab Wahyu ada 2 wanita ya. Wanita yang pertama di Wahyu pasal 12, yaitu yang diibaratkan wanita itu adalah bangsa Israel yang melahirkan Tuhan Yesus. Dan wanita kedua yang kita baca sekarang yang disebut Babel, kota besar, atau disebut harlot. Harlot itu pelacur ya, bahasa Inggris. Kenapa disebut demikian? Karena mereka melakukan persinahan terhadap Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu adalah gambaran orang-orang yang hidup di masa 7 tahun kesusahan nanti. Jadi kita tidak mengalami pembacaan ini ya, tetapi gambaran-gambarannya sudah terjadi sekarang ya. Contohnya yang disebut Babel itu sebenarnya orang-orang termasuk gereja Tuhan yang tidak setia. Mungkin karena jabatan, karena pengaruh duniawi yang begitu kuat, mereka sampai kelihatannya beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka sudah berzina. Makanya dikatakan pelacur ya. Kalau pelacur itu persinahan ya, percabulan. Dan yang disebut Babel, perempuan yang kedua ini. Kalau perempuan yang pertama adalah perempuan yang baik, yaitu bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Dan kita juga disebut bangsa Israel rohani di akhir zaman. Jadi marilah kita seperti wanita yang pertama di kitab Wahyu yang tertulis di pasal 12. Yang akhirnya dia dikejar oleh naga, dan wanita itu, yaitu bangsa Israel, akan lari di padang gurun. Diselamatkan Tuhan di satu tempat yang namanya Petra, yang sekarang di Yordania ya. Tapi itu nanti di masa 7 tahun kesusahan. Dan kita baca hari ini tentang perempuan yang kedua. Dia tidak lari dari naga karena dia berteman dengan naga. Siapa naga itu? Iblis. Binatang yang disebut di sini yang berkepala 7, bermahkota 10, itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di bumi, bangsa-bangsa yang ada di bumi di masa 7 tahun itu, yang bekerja sama dengan Babel. Babel itu akan diperintah oleh siapa? Binatang yang keluar dari laut. Siapa dia? Antikris. Jadi pembacaan kita pada hari ini menyatakan bahwa Tuhan itu adil. Kalau bangsanya, bangsa Israel yang secara fisik ada di Timur Tengah, dan secara rohani adalah kita umat percaya yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mengalami penindasan, aniaya, bersabarlah. Tuhan akan bertindak adil, dan pada saatnya Tuhan akan menghukum antikris. Nah ini yang kita baca sekarang. Perempuan itu yang disebut Babel akan sunyi seperti kota yang sunyi. Itu simbolis ya, perumpamaan saja. Dan si Babel ini, atau Babel itu sebenarnya gambaran agama yang dikuasai oleh antikris, pemerintahan, politik, ekonomi yang dikuasai antikris. Itu tokoh yang akan muncul di akhir zaman ya. Tetapi kalau di pembacaan ini yang dimaksud antikris adalah Kaisar Nero. Karena pada waktu ditulis kitab Wahyu ini sekitar tahun 96 Masehi, Kaisar Nero itu sudah mati ya. Sudah mati dia ya. Dibunuh dia ya. Jadi Kaisar Nero ini jahat sekali. Dia menangkap orang-orang percaya, lalu disalib, dibakar hidup-hidup. Jahat sekali. Dan menurut cerita yang beredar zamannya Rasul Yohanes waktu dia dibuang di Pulau Patmos, si Nero ini akan bangkit lagi dan memerintah. Itu yang dimaksud. Dia pernah ada, dia ada, dan dia akan ada. Jangan bingung ya. Yang dimaksud oleh si Rasul Yohanes menulis itu adalah si Kaisar Nero itu. Dia pernah ada, dia sudah tidak ada, maksudnya dia sudah mati.
tetapi pengikut-pengikutnya percaya dia reinkarnasi, dia akan hadir lagi di bumi dan memerintah, dia menjadi raja ke-8 itu. Tetapi secara iman kita tidak percaya ya, karena kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus tidak percaya reinkarnasi. Kita percaya inkarnasi, yaitu Tuhan yang adalah roh menjadi manusia. Itu namanya inkarnasi. Tapi kita menolak reinkarnasi. Dan pengikut Kaisar Nero, waktu sudah mati Kaisar Nero, pengikutnya mendambakan dan percaya suatu waktu Kaisar Nero bangkit. Itu yang mereka sebut raja yang ke-8. Dia timbul dari 7 raja itu. 7 raja itu, 5 sudah tidak ada, ke-6 ada, ke-7 sedang memerintah. Jadi maksudnya 5 kerajaan itu, yang pertama kerajaan Mesir yang terkenal dengan Raja Firaun. Yang kedua Raja Asyur yang terkenal dengan rajanya Salmanaser dan Tiglit-Pileser. Yang ketiga Babilonia yang terkenal rajanya siapa? Nebukadnezar. Dan yang keempat kerajaan Media Persia yang rajanya terkenal bernama Xerxes, ya, atau apa dia? Xerxes lah yang saya tahu ya. Dan yang kelima adalah kerajaan Yunani. Rajanya yang terkenal ialah Alexander Agung. Dan yang keenam kerajaan Romawi. Dan ketujuh yaitu nanti adalah Antikris ya. Itu jadi dia akan muncul dari 7 kerajaan ini di akhir zaman. Tetapi contoh-contoh Antikris banyak. Seperti Kaisar Nero sendiri, Kaisar Domitianus, Hitler dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh antikris. Kenapa disebut antikris? Karena orang-orang itu, tokoh-tokoh itu, orang-orang itu adalah anti terhadap semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya mereka disebut antikris. Dan di pembacaan kita tadi, satu saat kerajaan-kerajaan itu, yaitu binatang ya, digambarkan sebagai binatang yang ditunggangi oleh pelacur itu, yaitu yang disebut Babel. Binatang itu akan berbalik melawan dia dan memakan dia dan membakar dia. Ada di ayat berapa itu ya? Jadi tadinya dia yang memerintah, si antikris memerintah ke-7 raja ini, yang terdiri dari 10 negara. Banyak yang bilang itu Eropa bersatu ya. Tapi kita lihat nanti. Karena ini kejadiannya 7 tahun masa kesusahan setelah pengangkatannya. Jadi kita sudah tidak ada lagi, kita sudah naik ke surga. Dan yang tadi dia tunggangi binatang itu akan berbalik melawan dia. Kenapa? Karena dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Dia bertindak keras. Dan saya baca saya lihat berita terbaru, siapakah antikris itu? Ada seorang ibu yang namanya Ibu Glenda Jackson. Berapa kali dia dibawa ke surga, dia tanya Tuhan Yesus, antikris itu dari mana? Banyak orang bilang dari Eropa, dari ini, dari itu. Tapi Tuhan berkata, dia berasal dari bangsa Yahudi. Jadi jangan kita cari di mana-mana, antikris itu akan muncul di Israel sendiri. Kenapa dia disebut antikris? Karena dia mengkopi semua tentang Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dia dari suku Yehuda. Ya, itu yang didapat oleh Ibu Evangelis Glenda Jackson. Boleh lihat di YouTube-nya. Dia berapa kali bertanya sama Tuhan dan dia dibawa ke surga, dia tanya, Tuhan Yesus, siapa itu antikris nanti? Dia akan berasal dari Israel. Bahkan mungkin dari suku Yehuda. Karena dia mau kopi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan dari suku Yehuda. Ya, keturunan Daud. Jadi kemungkinan sama. Jadi mari Bapak Ibu kita berhati-hati, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita mengalami pengangkatan.
tidak mengalami masa 7 tahun sengsara itu. Dan di akhir cerita, Babel itu akan hancur, seperti kota akan jadi sunyi karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nanti Oma Palar akan lebih menyempurnakannya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman tim Warlot. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menambahkan apa yang tadi Opa katakan, sudah sharing, saya tidak mengupasnya lagi. Itu adalah suatu nubuat Tuhan bagi kita anak-anaknya, bagi kita umatnya yang percaya padanya. Dikatakan umatnya karena ada yang bukan umatnya. Kita sebagai umatnya harus mengerti apa yang dikatakan tadi. Sejak kita sudah lakukan penelitian, kita mengartikan apa arti Wahyu dari pasal 1 sampai sekarang, sudah tiba pada pasal 17 yang tadi dikatakan Opa, ayat 1 sampai 18. Wahyu ini mengatakan nubuat-nubuat yang akan terjadi di akhir zaman. Sekali lagi saya tidak mengupasnya, tapi saya coba bawa pengertian sebagai anak-anak Tuhan. Kita sedikit sulit, saya selalu ulang kembali, kita sulit untuk mengerti ini kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, mengerti kisah Alkitab yang menjadi standar kehidupan kita. Ya. Di sini Tuhan menyatakan apa yang terjadi di akhir zaman. Saya bawa ini apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita belajar, kita mengetahui bagaimana dunia ini akan berakhir. Tapi yang menggelitik hati kita, kadang-kadang umat Tuhan mengatakan itu terlalu sulit karena kita tidak mengerti pribadi Tuhan. Sampai kita katakan kita tidak mengerti hidup kita. Ya. Apa yang sebenarnya Tuhan mau hidup saya? Misteri bagi saya. Untuk apa sebenarnya tujuan hidup saya? Tuhan mau jadikan apa saya? Kalau kita membaca firman hari ini, kita harus berpikir bahwa dunia pun berakhir. Tuhan memberitahu pada kita yang mau percaya, yang dikatakan umatnya, anak-anaknya. Dia memberitahu apalagi hidup kita, hidup di dalam Tuhan. Kita bisa mengerti hidup kita kalau kita di dalam Tuhan. Ya. Harus tetap dikatakan apalagi akhir zaman ini kita intim dengan Tuhan. Kita tahu jalan hidup kita. Tuhan tidak pernah sembunyi. Sekali lagi saya katakan tidak ada misteri bagi Tuhan untuk kita. Untuk kita tidak ada misteri. Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu apa sih maunya? Sedangkan akhir zaman saja dia beritahu. Sekarang kita berpikir anak-anaknya, apakah tidak dia beritahu? Cuma salah satu saja jalan, salah satu saja yang kita harus pikirkan. Apakah kita mempelajari kehidupan Tuhan? Kita berasal dari sana. Kita ada di dunia ini karena dia juga yang menciptakan kita. Dia juga punya rencana sampai kita ada di dunia ini. Tapi kita banyak tidak menyadari. Bahkan kita mengatakan, Tuhan apa sebenarnya? Kenapa saya begini? Tujuan hidup saya apa Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman tim Warlot. Akhir zaman pun Tuhan beritahu apalagi kita. Mari kita perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengerti dia.
Kita mencari Dia lebih utama. Kenapa? Waktu kita mencari Dia, kita lebih intim dengan Dia sebagai pencipta kita, sebagai pengharapan satu-satunya ke tempat kita bergantung. Maka semua akan berdampak di jasmani kita. Banyak sekali lagi saya katakan, banyak orang mencari jasmani, mencari pekerjaan siang malam hanya untuk mencari kehidupan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya sedikit menghimbau, kita cari Tuhan dulu. Dia akan memberitahukan semua apa yang kita perlukan di dalam hidup kita, apa rencananya Tuhan dalam hidup kita. Maka itu akan berdampak di fisik. Jadi firman siang ini mengatakan bahwa apa yang Tuhan rencanakan akhir dunia. Tadi Opa katakan, sedangkan bangsa-bangsa, ya, bangsa-bangsa pun Tuhan punya rencana di situ. Tuhan buka semua. Di situ banyak hal-hal yang Tuhan berbicara seperti yang terjadi di zamannya, dan itu kembali pada zaman kita akhir ini. Yang tadi sudah dikatakan oleh Opa, ya. Kita renungkan untuk mengerti lebih dalam. Mari kita lebih intim dengan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, perbaiki hidup kita dengan Tuhan, maka semua apa yang Tuhan katakan hari ini mengakhiri kehidupan akhir zaman, kita akan mengerti. Kita bersyukur saja, kita bersukacita, jaga kehidupan kita dengan Tuhan, agar hidup kita tetap jalan di dalam jalur Tuhan. Kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Karena makin dunia dekat makin berakhir, iblis juga punya rencana yang paling jahat. Ya, seperti Opa sudah katakan. Iblis berencana karena iblis tahu akhirnya di kehidupan mereka sudah akan berakhir. Jadi iblis mencari pengikut-pengikutnya, terutama anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, jagalah kehidupan kita dengan membungkus, minta Roh Kudus membungkus kita selalu dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan selalu minta kepekaan dengan Roh Kudus agar hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita tahu kehidupan kita tahu tanda-tanda bahwa akhir zaman akan berakhir seperti yang Opa katakan, yang dikuasai oleh iblis, antikris, dan seterusnya. Mereka berjuang untuk mendapatkan kita, untuk membawa kita menjadi pengikut. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, semua Tuhan akan lindungi kita, terutama dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang sebentar lagi, beberapa hari mendatang kita memperingati akan kehidupan Tuhan yang akan berakhir. Dia membawa dirinya di kayu salib untuk kemenangan, hasilnya untuk kemenangan bagi kita semua. Maka hidup kita akan penuh berarti bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini saja yang saya bisa bawa, tidak banyak, karena mengupasnya itu sungguh luar biasa. Tidak terlalu sulit, tapi malah menggelitik hati kita. Mari kita tetap hidup di dalam naungan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang dibawakan siang ini untuk memberikan satu kebanggaan, satu harapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di akhir kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.